Nah, pada bagian ini kita akan mencoba melanjutkan. Jadi kita sudah sampai ke form induk, ke XPT. Nah, di bagian form induk, kita akan lihat di sini ada beberapa bagian. Bagian AC, bagian CD, bagian EG, bagian H. Nah, kita lihat. Nah, sebenarnya bagian SPT induk ini adalah rangkuman dari lampiran-lampiran yang sudah ada sebelumnya, yang sudah kita input, baik dari lampiran tambahan maupun dari lampiran untuk 1 sampai dengan 6. Nah, yang di bagian pembukaan ini kita akan pilih bagian apakah pembukaan ini diaudit, apakah ada opini akuntan atau tidak diaudit. Dalam kasus ini kan tidak diaudit, jadi kita bisa lewati saja. Nah, di bagian B ini, nah ini. Jadi otomatis seperti saya bilang akan terisi. Jadi kita dapat penghasilan neto fiskalnya adalah 4.396.750.000. Nah, kemudian di lampiran khusus tidak ada data kompensasi kerugian fiskal. Jadi total penghasilan kena pajaknya adalah 4.396.750.000. Sama, ya kan? Nah, kemudian di bagian PPh terutang, karena tadi bahwa peredaran bruto kita, omset kita adalah sebesar di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Jadi yang kita pilih nanti adalah pilihan ini untuk tarif PPh pasal 31E. Artinya ada penghasilan kita yang mendapatkan fasilitas pengurangan 50% dari tarif, tapi ada yang juga tidak dikenakan. Sehingga dapat PPh terutang adalah 1.012.409.539. Datanya akan terisi di sini. Kemudian total PPh yang terutang adalah tetap 1.012.409.539. Tidak ada di bagian kredit pajak, kita lihat tidak ada PPh ditanggung pemerintah, 0. Nah, muncul di angka 8A, ini adalah kredit pajak dalam negeri. Nah, ini muncul dari lampiran 3 tadi. Ada kredit pajak PPh 22 dan PPh pasal 23 sebesar 39.500.000. Dan juga ada kredit pajak luar negeri yang lampiran khusus tadi. Kita dapat kredit pajak luar negeri sebesar 23.025.016. Sehingga total yang kredit pajak adalah 62.525.016. Sehingga kemudian untuk penghitungan PPh yang harus dibayar sendiri, kita kurangkan dari 6, dikurangi 7, dikurangi 8. C yang harus dibayar sendiri adalah 949.888.4.523. Kalau sudah, kita pindah ke bagian C dan D. Ini dari informasi kan kita dapat bahwa perusahaan membayarkan PPh pasal 25 angsuran tiap bulan. Nah, totalnya adalah di sini 150 juta. Kan? Sehingga kemudian PPh yang kurang atau lebih bayar, kita lihat ada angka 9 ini tadi. 9 sebesar 949.884.523. Nah, kita kurangi dengan ini. Kurangi dengan 150, sehingga PPh yang kurang bayar adalah 799.884.523. Itu. Nah, ini yang harus dibayar. Jadi pada saat kita batas akhir pelaporan SPT di akhir bulan keempat, nah ini dilunasi dulu. Terus kita lihat di sini. Kita lihat. Nah, ini ada untuk cara untuk input surat setoran pajak. Untuk kode pembayaran pajak adalah 41126, kode jadi setoran adalah 200. Untuk pembayaran pajak yang masih harus bayar tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan. Besarnya adalah 799.884.523. Nah, ini jadi sebelum melaporkan SPT Badan harus dilunasi dulu kekurangan pembayaran pajak PPh pasal 29.
Kita kembali lagi ke bagian SPT yang di bagian ini tadi kan, yang tadi CD sudah kita bayarkan dengan surat setoran pajak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian I. Ini adalah angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, pada bagian ini kita harus memastikan berapa jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kita. Kita lihat di sini. Nah, di bagian ini kita lihat bahwa penghasilan itu fiskal kita adalah sebesar 4.396.750.000. Ini, ya kan? Tapi di dalam ketentuan, di dalam keterangan soal kita ini bahwa ada di sini penghasilan yang tidak teratur, perseroan mobil sebesar 20 juta. Jadi pada saat penentuan angsuran PPh pasal 25, kita harus cari penghasilan yang teratur saja. Jadi memang neto fiskal adalah 4.396.750.000, tetapi kan ada yang tidak teratur sebesar 20 juta. Nah, ini kita akan kurangkan di sini. Sehingga dapat angka di sini, perhitungannya, kredit pajak yang kita masukkan tadi, 62.525.016 ini. Ini. PPh bayar 945.29260. Nah, ini dibagi 1/12. Nah, sehingga dapat angsuran untuk PPh pasal 25 angsuran tiap bulan untuk tahun depan 2020 adalah 78.773.271. Itu untuk perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Nah, kemudian bagian PPh final kita pindahkan tadi yang sudah ada di lampiran 4, besarnya adalah sebesar 18.250.000. Di dalam ini tidak ada penghasilan tidak termasuk biaya pajak, tidak juga ada transaksi hubungan istimewa. Tapi sebelumnya kita simpan dulu. Oke. Nah, di bagian ini kita isikan saja apa saja lampiran yang kita sertakan. Ada lampiran surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29, kemudian ada laporan keuangan, kemudian ada transkrip kutipan elemen laporan keuangan, kemudian ada daftar penyusutan amortisasi fiskal, kemudian terakhir adalah kredit pajak luar negeri. Apabila sudah kita lakukan ini, kemudian akan ditandatangani oleh wajib pajak. Tanggal lapor adalah akhir bulan keempat untuk tahun berikutnya. Kita simpan. Nah, apabila kita sudah masuk mengisi semua di form induk ini, nah di menu untuk ISPT ini ada menu untuk mencetak. Jadi kita bisa mencetak seperti di sini, bisa kita cetak. Ini ada cetakan kita untuk form induk kita tadi. Apa yang sudah kita kerjakan, kita input, tercetak di sini. Ini. Kemudian yang di lampiran 2. Ini sudah tercetak semua. Ini yang ketiga. Sudah tercetak. Dan juga kalau kita mau mencetak untuk ini untuk masing-masing. Misalnya kita mencetak ini semua bisa kita untuk lampiran 1 ya, misalnya kita cetak. Nah, bisa kita cetak lampiran 1, ataukah untuk yang tadi ini yang lampiran 2 kita cetak juga.
Ini. Kemudian bisa untuk lampiran 3. Ini lampiran 3, kita bisa cetak. Kemudian lampiran 4, kita cetak. Ini. Cetak semua. Nah, ini untuk lampiran yang bukan penghasilan tidak termasuk objek pajak bisa masuk di sini. Nah, untuk lampiran 5, nah, kita bisa cetak juga. Ini. Ini juga lampiran ke-6, bisa kita cetak. Nah, kalau sudah kita melakukan itu, nah kita bisa kompilasi. Kita kompilasi menjadi semua di dalam form untuk SPT kita. Kita bisa kompilasi semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan juga kita bisa masukkan lampiran khusus. Bisa kita masukkan ke lampiran khusus dengan menu cetakan yang tadi. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, berarti sudah selesai kita. Selanjutnya kita bisa untuk melaporkan untuk SPT PPh badan kita. Dan demikian berakhirlah untuk tutorial untuk pengisian ISPT PPh badan untuk tahun 2019, tahun pajak 2019 yang akan dilaporkan di tahun pajak 2020. Saya rasa cukup sekian untuk tutorial saya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk jenis-jenis tutorial yang lainnya. Sekian dan terima kasih.